Lot 13. Sebelum kita mereview keris Dapur Nogosostro ini, kita pahami dulu secara filosofi apa sih makna dari Dapur Keris Nogosostro tersebut. Jadi makna dari sebuah Dapur Keris Nogosostro itu merupakan simbol kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Jadi keris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam spiritualis, salam Indonesia bersatu. Bertemu kembali bersama kami Hogi Adhikana Wesi Aji. Lama kita tak jumpa, hari ini kita akan sedikit mereview tentang garis berdapur naga sastra Lot 13. Kita langsung aja buka. Warangkanya Brangga, kayu Trembalu, dedernya Timuhu, Brangga Jogja. Tempo hari itu ada yang istilahnya tuh, Mas kenapa kok jarang konten? Nah, karena ada kesibukan, karena belum ada sempat meluangkan waktu untuk membuat konten video YouTube mengenai filosofi makna sebuah dapur keris. Hari ini kita akan mereview sebuah keris Dapur Nogosostro. Lot 13. Sebelum kita mereview keris Dapur Nogosostro ini, kita pahami dulu secara filosofi apa sih makna dari Dapur Keris Nogosostro tersebut. Jadi makna dari sebuah Dapur Keris Nogosostro itu merupakan simbol kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Jadi keris Nogosostro ini merupakan sebuah simbol. Dalam artian simbol di sini yaitu seorang pemimpin itu harus bijak, harus bisa mengayomi masyarakatnya, harus bisa menenteramkan masyarakatnya, harus bisa mewadahi masyarakatnya tanpa pandang bulu. Dalam artian baik itu ras, suku, agama, dan apapun itu, bagi seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi, terutama adil dan bijaksana. Itu filosofi yang terdapat dalam keris berdapur Nogosostro. Jadi kalau kita ingin mempelajari sebuah filosofi terhadap keris, itu maknanya sangat mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin itu bukan harus seorang pejabat atau presiden. Pemimpin itu banyak, bisa dari pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang namanya seorang pemimpin itu memiliki sebuah kekuasaan, di mana kekuasaan itu harus diterapkan dalam kehidupan kita menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, bukan harus sewenang-wenang. Baik seorang pemimpin perusahaan harus bisa mengayomi sebuah anak buahnya yang bekerja di perusahaan tersebut. Agar apa? Agar perusahaan itu bisa maju dengan baik. Kalau seorang pemimpin semena-mena, bagaimana dengan orang-orang yang dipimpinnya di bawahnya? Nanti akan ada berkesinambungan atau bergejolak saling melawan tanpa adanya rasa adil, makmur dan bijaksana terhadap yang di bawah. Sama halnya dengan seorang pemimpin rumah tangga. Itu pun juga harus menerapkan sistem adil dan bijaksana dalam
membangun bahtera rumah tangga tersebut. Bijaksana terhadap istri, terhadap anak, adil dalam melakukan sesuatu, saling mengayomi, saling melengkapi. Karena simbol dari dapur keris Nogosastra ini merupakan sebagai simbol kekuasaan, simbol mengayomi, simbol memakmurkan, serta adil dan bijaksana. Itu filosofi yang terdapat terhadap keris Megantara. Dalam keris Nogosastra. Luknya ini luk 13 dengan pamornya ini pamor ngulsem, ngulit semongko. Kalau era tangguhnya ini Majapahit akhir atau era-era Mataram awal. Saya tekankan lagi, untuk tangguh itu sama halnya dengan ilmu perkiraan, tidak pasti, tapi bisa dipelajari secara ciri dan materi terhadap bendanya tersebut. Dari ciri besinya, dari ciri garapnya, pesikutannya, itu bisa dipelajari. Jadi kalau kita mau mempelajari sebuah tosan aji, jangan melihat ke kleniknya. Klenik itu nomor sekian, belakangan. Tapi belajar tentang filosofi yang terdapat dalam sebuah dapur keris. Itu yang lebih penting. Kalau kita hanya memburu mistiknya, yoninya, tapi kita tidak memahami filosofinya, gak nyambung. Awak dewi kalau mistik, awakmu dewi kalau pelajaran, kenapa ono jasad? Kenapa jasad ini besok mati? Di dalam jasad ini ada apa? Ruku iki meneh nang ndi lek wis ninggal jasad, sama dengan keris. Keris ini bendanya bisa dilihat secara fisik. Tapi secara filosofi apakah bisa ditampakkan? Tidak. Ya itu tadi, sebuah simbol pembelajaran kehidupan. Simbol tentang kekuasaan yang adil dan bijaksana. Biasanya di sini tuh ada sumpelannya. Ini biasanya ada sumpelannya nggak ada ini. Biasanya kalau ada naga, ada sumpelan di mulut, itu tujuannya untuk meredam aura panas atau energi panas yang terdapat pada sebilah keris tersebut. Makna yang mendalam sebenarnya bukan hanya itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang difilosofikan dengan mut-mutan yang ada di mulut naga, sebenarnya itu merupakan sabdo pandito ratu, atau apa yang diucapkan, yaitu yang harus dilakukan, bukan mula male. Jadi istilahnya orang itu lek A yo A, lek B yo B, ojo minsla minsle. Orang itu yang dipegang omongannya. Kewibawaan orang itu yang dipegang omongannya. Kalau A ya A, kalau B ya B. Garisnya seperti ini, bisa diamati. Kalau pribadi saya sendiri, kalau istilah tangguh, ini kayak semacam era-era Majapahit akhir dan masuk ke era-era Mataram awal. Dari garap, dari istilah jenisnya itu, seninya juga dapat. Dengan dibalut dengan warangka Brangga, Jogja. Sedangkan untuk istilah pamor yang saya katakan ngulsem atau ngulit semongko, itu merupakan sebuah makna, yaitu tentang angsar kerezekian, di mana rezeki itu bisa datang dengan ada daya dan upaya kita berikhtiar, berdoa dan berusaha. Rezeki itu selalu menghampiri kita. Dan rezeki itu bukan hanya materi, kesehatan itu juga rezeki, anak itu pun juga rezeki, hidup bahagia itu pun juga rezeki. Sopo sing gelem urip sengsara.
Kalau sing gelem pengen bahagia makmur, sentosa, itu pasti. Tapi itu semua dari dapur negara sastra tersebut yang disimbolkan dengan kekuasaan serta adil dan makmur serta bijaksana, ya kita harus menerapkan dalam kehidupan kita agar hidup itu seiring berjalannya waktu kita menjadi orang yang sangat-sangat bijaksana di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam setiap hubungan. Itu akan menghasilkan dampak rezeki terhadap kita dan juga orang lain. Itu makna dari filosofi dapur Nogososro. Mengayomi, harus saling melindungi, saling mengingatkan. Itu yang terdapat dalam filosofi keris Nogososro lunas. Kalau istilah mistik yoni itu ngalir, gak usah diburu, itu nanti ngikut sendiri. Karena apa? Yoni itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa diwujudkan, hanya dirasakan dari getaran-getaran energi. Kalau orangnya sensitif, nah itu bisa merasakan. Syukur-syukur bisa merasakan energinya, syukur-syukur bisa memahami filosofi yang terkandung dalam sebilah kerisnya tersebut. Makin jos. Karena apa? Diterapkan secara lahir maupun batin. Nah itu sinergi. Jadi nggak usah diburu mistiknya bisa A bisa B. Nggak bisa seperti itu. Itu kan hanya prediksi. Yang bisa yang tahu nanti sang pemilik apa perubahan yang dia dapat. Dan itu pun sangat rahasia, nggak mungkin diumbar-umbar ini. Karena apa? Semua itu terjadi atas izin sang pencipta. Tanpa adanya campur tangan sang pencipta, mustahil supaya ini itu akan mengayomi sang pemiliknya. Lebih-lebih sang pemilik itu bisa mengenal bendanya, memahami bendanya, baik filosofinya, karakteristiknya, itu akan berkesinambungan dengan ikatan batin pada sang pemilik dan si kerisnya tersebut. Jadi mungkin ini yang bisa saya ulas mengenai filosofi makna dapur keris Nogososro. Sekiranya ada kekurangan atau ada penyampaian yang salah dari tutur kami yang saya utarakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Next, kita akan membabar mengenai filosofi makna dapur keris yang lain-lainnya. Dukung terus channel kami Hoki Keris Adigana Wesi Aji. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.